Hakim Denis langkahi start. Moto3 2026 belum dimulai, tapi ia sudah terbang ke Eropa. Moto3 2026 bahkan belum memanas, tapi satu nama sudah mencuri start lebih dulu, Hakim Denis. Di saat sebagian besar pembalap masih menghabiskan waktu pramusim di negara asalnya, Denis justru sudah kemas koper dan menyeberang benua. Pembalap muda asal Malaysia itu akan segera mendarat di Eropa, jauh sebelum race pertama dimulai. Ini bukan liburan, ini strategi. Denis tak mau menunggu waktu. Ia tahu di Moto3, waktu adaptasi itu emas. Dan ketika banyak rookie masih menebak-nebak bagaimana cuaca Maret di Eropa, Denis sudah mencicipi atmosfer lintasan sejak Januari. Langkah agresif ini jelas bikin geger Paddock. Veda Ega Pratama, sang rival dari Indonesia, kini mendapat tekanan baru, bukan dari lintasan tapi dari kecepatan persiapan lawan. Dan ini baru permulaan. Keputusan mengejutkan, Zulfahmi kirim Denis lebih cepat, bukan asal-asalan. Apa alasan dibalik keputusan drastis ini? Sang mentor sekaligus bos ZK Racing, Zulfahmi Khairuddin, akhirnya angkat bicara. Menurutnya, ini bukan sekedar strategi biar cepat siap. Ini keputusan emosional yang penuh muatan pengalaman pribadi. Zulfahmi pernah mencicipi kerasnya hidup di Eropa saat berkompetisi di Moto3 dan Moto2, dan ia tak mau Hakim Denis mengulang kesalahan yang sama. Saya tak mau dia langsung ikut tes begitu saja. Saya ingin dia menyesuaikan diri dengan cuaca dan kehidupan lebih dulu, kata Zulfahmi. Dalam dunia balap, adaptasi bukan soal skill saja. Itu soal ritme, kebiasaan, dan mental. Denis tidak akan dilempar langsung ke sirkuit. Dia akan hidup di sana, menyerap atmosfer sejak dini. Langkah ini jadi sinyal bahwa tim tak ingin hanya tampil, tapi bersaing. Mereka tahu lawan beratnya siapa. Dan mereka tahu, untuk kalahkan Veda, kamu harus unggul, bahkan sebelum mesin dinyalakan. Tes Portugal Februari jadi target awal, tapi Denis diminta menyatu dengan cuaca duluan. Bulan Februari nanti, Moto3 akan menggelar tes krusial di Portugal. Tapi Zulfahmi tak ingin Denis datang ke sana sebagai turis dengan motor. Ia ingin anak didiknya datang sebagai lokal Eropa. Karena dalam pengalaman balap, bukan hanya kecepatan di tikungan yang menentukan, tapi juga bagaimana tubuh pembalap bereaksi terhadap dingin, tekanan udara, dan kondisi lintasan yang licin. Denis akan memulai adaptasi bukan dari throttle gas, tapi dari suhu pagi Eropa yang menusuk, dari ritme makan dan tidur yang berubah drastis. Tes Portugal akan menjadi debut pertamanya bersama Frinsa MT Helmets MSI. Dan tim ini tak main-main. Mereka ingin Denis langsung klik dengan motor dan teknisi. Semua dimulai dari luar lintasan. Inilah pendekatan baru, bukan asal tancap gas, tapi pelan-pelan, menyatu, lalu meledak di sirkuit. Target bukan main-main, 3 besar. Zulfahmi tantang Denis buktikan level dunia. Tak ada zona nyaman untuk Denis. Zulfahmi secara terbuka pasang target tinggi, masuk 3 besar dunia. Itu artinya, rookie ini diminta bersaing langsung dengan para pembalap senior. Tim ZK Racing tahu ini bukan ambisi kosong. Mereka melihat potensi yang belum sepenuhnya meledak dari Denis selama di Red Bull Rookies Cup. Dan sekarang, dengan motor kompetitif dan persiapan matang, mereka ingin hasil nyata. Kalau tidak bisa 3 besar, minimal 5 besar, kata Zulfahmi dengan nada serius. Ini bukan tekanan, ini standar. Tim percaya Denis bisa menembus batas. Dia bukan hanya disiapkan untuk bertahan, tapi untuk menyerang. Untuk itu, semua aspek diasah, fisik, mental, dan teknikal. Dan menariknya, ini membuat tensi naik bagi Veda Ega Pratama, rival beratnya sejak lama. Apakah Veda akan bereaksi? Gabung MT Helmets MSI, Denis dapat motor kelas elit, lawan Veda di kasta terbaik. Bukan sembarang tim. Denis akan memulai debut Moto3 bersama Frinsa MT Helmets MSI, salah satu tim dengan reputasi tinggi di grid. Tim ini bukan tempat magang, ini tempat duel kelas dunia. Ia akan bertandem dengan Ryusei Yamanaka, pembalap Jepang berpengalaman yang bisa jadi partner sekaligus referensi kecepatannya. Ini semacam upgrade yang sangat serius. MT Helmets bukan tim pelengkap. Mereka punya reputasi podium, punya mekanik kelas atas, dan punya data balapan yang bisa mempercepat proses adaptasi Denis. Artinya, Denis tidak datang sebagai underdog. Dia akan memulai langsung dari garis tembak.
Ini kabar besar bagi penggemar Moto3 Asia. Tapi sekaligus sinyal untuk Veda. Saingan lama kini punya mesin lebih buas dan lingkungan lebih solid. Apakah ini pertanda duel klasik akan terulang di level tertinggi? Veda versus Danish. Rivalitas lawas mencapai panggung dunia. Dua nama, satu sejarah panjang. Veda Ega Pratama dan Hakim Danish bukan sekadar rookie di Moto3 2026. Mereka adalah dua gladiator muda yang sudah saling hantam sejak Red Bull Rookies Cup hingga Junior GP. Siapa yang lupa duel mereka di Mugello, di mana slipstream jadi senjata, dan siapapun bisa menang hanya beda setengah ban. Sekarang, mereka naik kasta. Tapi cerita lama belum selesai. Danish datang ke Moto3 dengan segala persiapan ekstra. Veda, si anak Gunung Kidul yang jadi bintang Asia, kini berseragam Honda Tim Asia. Dua pembalap muda Asia Tenggara, beda negara, beda karakter, tapi satu tujuan, membuktikan bahwa mereka bukan cuma debutan numpang lewat. Rivalitas mereka bukan gimmick, ini pertarungan jangka panjang. Dari junior, naik ke dunia. Dan tiap lap yang mereka jalani musim ini bisa jadi babak baru dari kisah panas yang sudah dimulai sejak mereka remaja. Veda masih di Indonesia, belum umumkan jadwal ke Eropa. Strategi Honda lebih kalem. Sementara Danish sudah ancang-ancang uji cuaca di Eropa, publik mulai bertanya, di mana Veda? Belum ada pengumuman resmi soal kapan Veda Ega Pratama akan berangkat ke Eropa atau ambil bagian dalam tes awal di Portugal. Apakah ini bagian dari strategi Honda Tim Asia yang lebih konservatif? Atau ada persiapan tersembunyi di balik layar? Veda dikenal kalem, tidak banyak bicara. Tapi begitu turun lintasan, semua lawan dibuat terkejut. Tapi di level Moto3, setiap hari keterlambatan bisa berarti ketertinggalan data. Honda tentu bukan tim sembarangan. Tapi saat rival sudah adaptasi suhu dingin dan membangun chemistry lebih awal dengan tim, apakah Veda bisa langsung nyetel saat hari H? Pertanyaan ini mulai beredar di forum dan pedak. Publik Indonesia mulai gelisah. Tapi tenang, Veda bukan tipe pembalap yang ikut panik. Ia dikenal dingin, tenang, dan tepat waktu. Tapi, waktunya kapan? Rookie paling siap, Danish unggul adaptasi, tapi Veda unggul data dan pengalaman Asia. Sekarang pertanyaannya, siapa rookie yang paling siap? Danish jelas unggul dari segi adaptasi lingkungan. Ia lebih dulu mengecap udara Portugal, berkenalan dengan kru Eropa, dan mulai membangun rutinitas pramusim. Tapi jangan lupakan, Veda adalah pemilik data paling stabil di Asia. Dari Asia Talent Cup, Junior GP, hingga Red Bull Rookies Cup, konsistensinya bukan kaleng-kaleng. Ia bukan pembalap yang perlu banyak bicara, statistik dan hasil sudah menjelaskan. Selain itu, Veda didukung program pelatihan Honda Tim Asia yang sangat spesifik dan sudah melahirkan nama-nama hebat seperti Ai Ogura dan Somkiat Chantra. Jadi, walau terlihat diam, Veda bisa saja datang ke Eropa dengan modal analisis dan strategi yang sangat matang. Pertanyaannya, siapa yang bakal klik lebih cepat? Danish dengan adaptasi dini, atau Veda dengan eksekusi presisi saat race weekend dimulai? Duel anak Asia, tapi taruhannya global. Honda versus MT Helmets MSI. Ini bukan cuma soal dua pembalap muda. Ini soal dua kekuatan Asia Tenggara yang kini bertempur di pentas dunia. Indonesia versus Malaysia. Honda Tim Asia versus MT Helmets MSI. Veda versus Danish. Tapi taruhannya lebih besar dari rivalitas negara. Siapapun yang bersinar musim ini bisa jadi jalur cepat menuju Moto2, bahkan MotoGP. Sponsor besar mengintai, pabrikan mengamati. Setiap overtake, setiap lap tercepat, setiap crash akan dihitung. Ini bukan drama lokal, ini skenario global. Veda membawa harapan 270 juta rakyat Indonesia. Danish membawa ambisi Malaysia untuk kembali bersinar seperti era Zulfahmi. Dan yang bikin panas, keduanya tahu betul kekuatan masing-masing. Tak ada kejutan, yang ada cuma duel strategi dan mental. Moto3 belum mulai, tapi peperangan psikologis sudah memanas. Siapa yang bisa mengubah tekanan menjadi performa? Moto3 2026 baru dimulai, tapi duel ini bisa tentukan masa depan balap Asia.
Kita belum melihat lampu start menyala, tapi tensi antara Veda dan Denis sudah mendidih. Langkah cepat Denis ke Eropa menunjukkan betapa seriusnya ia mengejar momentum. Tapi Veda, sang senyap yang mematikan, mungkin sedang menyiapkan kejutan lain. Moto3 2026 akan jadi panggung pembuktian, bukan hanya untuk keduanya, tapi untuk seluruh Asia Tenggara. Ini bukan sekedar siapa tercepat di tikungan terakhir. Ini soal siapa yang siap dari sekarang, siapa yang tahan tekanan publik, dan siapa yang mampu membuktikan diri di tengah sorotan dunia. Dalam beberapa minggu ke depan, Eropa akan jadi saksi siapa rookie yang paling siap. Dan jangan salah, kemenangan pertama mungkin bukan soal podium, tapi soal siapa yang nyetel duluan. Moto3 belum start, tapi Veda versus Denis sudah resmi dimulai.